Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamun anbiya'i wal mursalin walhamdulillahirabbil alamin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang melaksanakan sholat berjamaah tarawih dan witir, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa. Karena limpahan rahmat dan hidayahnya, kita masih diberi kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan sholat berjamaah. Sholawat dan salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu sekalian, dalam kesempatan ini saya memaparkan orang yang ahli surga, yang pada masa Nabi Muhammad ketika ketemu orang itu ahli surga, ketemu yang kedua juga ahli surga. Akhirnya sahabat Nabi yang lain penasaran, bermalam di tempat orang yang bersangkutan. Sebenarnya amalan apa yang ia lakukan? Tapi setelah diamati ternyata juga biasa-biasa saja. Akhirnya orang itu bertanya, sebenarnya amalan apa yang Bapak lakukan karena Bapak kok dikatakan ahli surga? Beliau menjawab, saya selalu mengucapkan kalimat yang intinya minta ampun kepada Tuhan. Astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim itu maksudnya minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu diucapkan terus-menerus, sehingga hanya mengucapkan kalimat itu saja menjadi orang yang dikatakan ahli surga. Maka marilah kita selalu mengucapkan kalimat ini, tapi jangan hanya diucapkan dalam ucapan saja. Setelah mengucapkan ini, tentunya kita harus meningkatkan ketakwaan kita kepada Tuhan dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus yang kedua, juga ada orang yang dikatakan ahli surga. Itu ternyata apa? Nabi juga mengatakan orang ini ahli surga. Akhirnya sahabat Nabi juga mengamati dan juga bermalam di tempat orang itu. Amalannya juga biasa-biasa saja. Setelah ditanya, beliau mengatakan, menjelang tidur saya memaafkan kesalahan semua orang. Walaupun kesalahan itu berat, menyakitkan hati. Mungkin kalau orang lain bisa dendam, tapi beliau tidak, bisa menerima kesalahan itu sekaligus memaafkannya. Dan saya tidak memiliki rasa dendam, benci, iri hati, hasut, dan sebagainya. Sebab kalau kita perhatikan, penyakit hati yang namanya dendam, iri, dan sebagainya, ini adalah sifat yang sangat negatif. Apabila kita perhatikan, dendam itu akhirnya bisa melakukan suatu tindakan apapun sampai membunuh orang. Sehingga kadang-kadang kalau ada pembunuhan, motifnya apa? Ternyata dendam. Motifnya apa? Benci. Terus juga iri hati. Kita itu tidak boleh iri hati kepada orang lain. Sebab apa? Yang namanya manusia itu hanya harus menerima apa yang diberikan Allah. Kita syukuri apa yang diberikan kepada kita. Tidak boleh iri kepada orang lain. Nah, apa yang boleh iri terhadap orang lain ya soal apa? Ibadah, takwanya boleh iri. Tapi harta benda kita tidak boleh iri. Sifat iri ini juga akan menimbulkan sikap negatif. Misalnya orang melakukan perampokan, korupsi itu karena iri. Tetangganya bisa kaya, kok saya miskin, tak korupsi ya ini. Jadi tolong
Hindarkanlah apa sifat-sifat hati yang tidak baik. Ini namanya penyakit hati yang banyak. Tidak hanya itu, misalnya ada riya. Riya itu kalau beramal tidak lillahi ta'ala, tapi ingin dipuji orang. Terus sombong. Sombong itu merasa hebat, merasa paling pintar dan sebagainya. Padahal apapun yang kita capai itu bukan karena kita, tapi karena Allah. Kita punya kedudukan yang baik, harta yang banyak, itu adalah karena Allah. Maka saya berpesan, ya, penyakit hati ini tolong dihindari, ya. Itu kan ada lagu apa ya? Apa? Ya. Penyakit hati itu ada beberapa hal ya. Tombone apa? Salat wengi lakonono. Wong sing soleh kumpulono. Dikir wengi ingkang suwe, maca Quran sakmanane. Ya itu kita lakukan itu. Sehingga nanti kalau itu kita lakukan betul-betul, insya Allah sifat-sifat yang tidak baik di hati kita nanti akan hilang sendirinya. Demikianlah kurang lebihnya yang saya sampaikan. Kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebenar-benarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.